Halo Sobat Warteg, kembali lagi bersama saya Alfi Warteg di sini. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber setia saya, subscriber setia Warteg Reborn. Nah dia ingin, Bang review dong Infinix Zero 30. Nah demi memenuhi pertanyaan dia lah. Nah kali ini akan membahas Infinix Zero 30. Lebih tepatnya kita akan membahas tuntas, bukan di unboxing atau review karena kita juga nggak ada barangnya. Makanya kita ke konten bahas tuntas, yaitu bahas spesifikasi Infinix Zero 30 dan apakah emang mumpuni lah dia untuk bermain game atau hanya untuk sosial media gitu. Infinix Zero 30 ini pertama kali dirilis 1 September 2023, kurang lebih 1 bulan yang lalu lah, karena ini masih di awal bulan November gitu. Nah, seri Infinix Zero 30 ini juga digadang-gadang oleh Infinix menjadi HP mid-range terbaik gitu. Karena ya HP dengan harga mid-range itu kan di bawah 6 juta ya. Ini kan harga di bawah 6 juta. Bisa dibilang harganya cuma 3 jutaan, tapi dengan spesifikasi yang bagus gitu, walaupun dia tidak menggunakan chipset Snapdragon atau ya sekarang kan mungkin papan atas untuk chipset Snapdragon ya, atau nah di video kali ini saya akan lebih memantapkan kalian untuk lebih memahami apa sih spesifikasinya ini, seperti AMOLED itu bagusnya buat apa dan chipsetnya itu lebih cocoknya buat apa, seperti buat main game atau cuman buat sosial media gitu. Kita akan lebih menjabarkan atau lebih kasih pemahaman lah untuk kalian atau yang mungkin awam tentang HP atau kurang paham tentang HP, jadi tahu lah ternyata chipset ini lebih cocok buat ini, layar ini lebih cocok buat ini dan sebagainya gitu. Ada salah satu fitur unggulan yang dikembangkan oleh Infinix Zero 30, yaitu dia bisa tahan debu dan tahan air. Cipratan air sih, bukan lebih ke tahan air, karena kalau tahan air kan dia bisa nyemplung tuh. Kalau cipratan air tuh mungkin kayak cipratan-cipratan dari air hujan atau saat wudhu atau apa kita basah gitu. Nah ini masih dibilang cipratan air. Kalau tahan air ini beda ya, tahan air, cipratan air, dan anti air itu beda semuanya. Nah kalau cipratan air mungkin masih cipratan, bukan gini ya, bukan tahan air atau tahan hujan gitu juga beda. Tahan hujan itu bisa disebut lebih ke anti air ya, bisa disebut anti air. Kalau tahan air itu bisa disemplungkan atau dibawa sambil renang gitu ya, ini beda. Infinix Zero 30 ini menggunakan layar AMOLED 120 Hz. Ini layarnya hampir sama seperti salah satu kompetitornya, walaupun masih di satu pabrikan, yaitu ITEL S23 Plus. Dia tuh sama juga menggunakan layar AMOLED 120 Hz gitu. Ya ini dibilang layar murahan juga enggak, karena ini mid range, tapi layar pasaran lebih tepatnya, karena ini dipakai di mana-mana gitu. Di ITEL S23 aja yang harganya nggak sampai 3 juta, dia cuma harga 2 jutaan loh, dia menggunakan layar AMOLED 120 Hz. Nah ini harga 3 jutaan dia menggunakan layar AMOLED 120 Hz. Apakah benar ini bisa dibilang HP mid-range terbaik itu? Ya ini masih menjadi tanda tanya lah. Nah ini mungkin bagi kalian yang masih kurang tahu AMOLED itu apa sih keunggulannya, atau emang dia hanya karena pabrikan dari Samsung menjadi bagus atau mahal gitu kan. Nah ini sebagai informasi ini buat kalian, layar AMOLED itu emang dari pabrikan Samsung atau buatan dari Samsung. Nah tapi di mata itu lebih gimana? Lebih nyaman, dia lebih nyaman dan smooth gitu loh di mata, nggak terlalu tajam. Beda seperti layar-layar IPS atau layar yang inilah belum AMOLED gitu. Kan ada Super AMOLED dan AMOLED ya. Super AMOLED nanti beda lagi. Super AMOLED itu emang di atasnya AMOLED karena dia ketajaman warnanya itu juga lebih tajam, tapi tetap nyaman juga di mata gitu seperti AMOLED. Nah makanya ini ada AMOLED 120 Hz dan ada juga adiknya 60 Hz gitu. Nah ini mungkin buat ibu-ibu gitu ya yang masih menggunakan kacamata, ini juga
bagus banget, maksudnya nggak terlalu tajam buat mata, jadinya oke lah, masih oke. Apalagi buat main game juga oke, karena ini udah didukung AMOLED gitu, jadinya nggak terlalu mengganggu lah di mata. Buat bayi-bayi juga ini bisa buat sambil nonton Cocomelon gitu ya. Nah, ini kita bahas chipset Infinix Zero 30 ini menggunakan MediaTek Helio G99. Ini sebenarnya MediaTek Helio G99 ini udah lama rilis, cuman belum ada pembaruan hingga saat ini, makanya ini masih bisa dibilang Helio terbaru. Soalnya di kakaknya ini masih belum ada gitu, di Helio G99. Nggak mungkin lah ada G100, G200 gitu yang tadi sebenarnya udah aku bahas juga kan di awal video. Nah, Helio G99 ini lebih mendukung di kamera gitu. Berbeda dengan Qualcomm Snapdragon. Qualcomm Snapdragon kan emang bener-bener khusus untuk buat game, makanya di kamera kurang bagus. Nah, makanya di kamera di Infinix Zero 30 ini ada embel-embel. Ini kayaknya bukan embel-embel lagi, emang bisa, yaitu 4K 2K. Kameranya bisa merekam hingga kualitasnya 2K 30 fps. Ini karena didukung dengan chipsetnya, yaitu, nah ini juga nggak kalah pentingnya, yaitu RAM. Dia didukung dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256 GB. Dia ini gede banget RAM internalnya, karena penyimpanan internalnya 256, dia juga dibekali dengan RAM 8GB. Apalagi ada RAM extendednya. RAM extendednya juga 100%-nya sendiri atau satu kalinya RAM, jadinya 16. Mungkin lebih ngaruh ke game karena RAM-nya kan itu juga tapi diambil dari penyimpanan internal, jadinya jika kita menggunakan RAM extended maka RAM internalnya juga bakal diambil 8GB gitu. Buat ibu-ibu, mamah muda yang suka selfie, ini sangat-sangat cocok banget karena kamera depan aja 50 megapiksel, apalagi kamera belakang. Nih, kamera belakang 108 megapiksel. Nih, kita akan lebih membahas kamera depan dulu. Kamera depan 50 megapiksel, dari kardusnya aja ini bisa dilihat di sini, dia selfie ya, kamera selfie gitu. Nih, 50 megapiksel untuk kamera depan. Kayaknya untuk ibu-ibu ini kamera belakang nggak ada fungsinya ya, lebih ke kamera depan gitu. Nah, ini fungsi kamera depan ini benar-benar sangat dikembangkan oleh Infinix Zero 30. Biasanya kan HP-HP terkini bakal lebih di kamera belakangnya, dibagusin kamera belakangnya, terus kamera depan paling nanti cuma 18 megapiksel, 20 megapiksel. Nah, kali ini 50 megapiksel. Untuk kamera belakangnya sendiri, di modulnya itu dibekali dengan 3 kamera. Yang tadi kamera utama yang udah aku sebutin, yaitu 108 megapiksel. Lalu ada ultra wide, itu 13 megapiksel. Selanjutnya ada deep atau makro ini, yaitu cuma 2 megapiksel. Ya, ini nggak terlalu penting sih yang deep atau makronya. Ultra wide-nya ini mungkin bisa berfungsi biar wide seperti iPhone ala-ala iPhone gitu, 0,5, 0,6. Ini juga didukung dengan Type-C, USB Type-C. Makanya ada fast charging-nya, yaitu 45 watt dengan baterai 5000 mAh. Ini standar karena Itel S23 Plus juga sama gitu loh, 5000 mAh, 45 watt. Jadinya ini malah aku bandingkan dengan harga HP 2 jutaan ya, ini HP 3 jutaan. Ya, cuman menangnya lebih di prosesornya lagi. Ini prosesornya kan beda, yang kompetitornya S23 Plus dia menggunakan Tiger. Nah, Tiger, aku lupa sih Tiger gitu. Sensor fingerprint dan NFC ini dukungannya lagi, fitur tambahannya dari Infinix Zero 30. Ini HP-HP mid-end udah banyak menggunakan ini, pastinya juga kalian pasti udah paham lah fingerprint gimana ya. Ini salah satu fingerprint ini contoh ya. Terus NFC juga ini termasuk fitur penting karena mungkin di tol kalian ingin isi e-tol gitu kan, jarak dari gerbang keluar tol dan pengisian tol misalnya nggak ada ini, makanya langsung dari HP menggunakan NFC itu bisa.
Dari tadi nih aku sempat membandingkan HP Itel S23 yang harganya 2 jutaan dan Infinix Zero 30 yang harganya 3 jutaan gitu. Apa sih perbedaannya dari dua HP ini? Yaitu yang tampak jelas yaitu di chipsetnya. Yang satunya menggunakan Tiger, yang satunya menggunakan MediaTek Helio G99. Ya, ini bener-bener tampak jelas karena di chipsetnya sendiri ini terbanding terbalik lah. Chipset Helio G99 kan dia kelas atas lah, kalau Tiger ini masih nggak tahu kelas mana karena jarang dikenal atau jarang didengar gitu loh menggunakan chipset Tiger gitu. Aku lupa Tiger apa, nanti bisa kalian komen jika kalian tahu. Dan dari video ini mungkin kalian bisa paham lah tentang HP Infinix Zero 30 bagusnya di mana dan spesifikasinya gimana. Nah, untuk perkembangan selanjutnya dan HP-HP lainnya mungkin kalian bisa like, comment, dan subscribe untuk mengetahui perkembangan teknologi di dunia ini.